1821 bawahan favorit, subscribe Penatua. Isha mengizinkan Hansen untuk menuliskan konten The Story of Genes sehingga dia bisa melihatnya. Dia ingin membantu Hansen belajar dan memodifikasi bagian selanjutnya untuk memfasilitasi latihannya. Karena metode latihan sangat menuntut, jika tidak ada perubahan yang dilakukan, akan jauh lebih sulit untuk naik level dan naik. Akan lebih sulit lagi untuk menghasilkan persenjataan Geno. Dia harus menjadi dewa untuk mempraktikkannya secara keseluruhan. Setelah perubahan, kekuatan akan berkurang, tetapi jika tidak diedit, maka tidak dapat dipelajari sama sekali. Benda ini tidak dibuat untuk rata-rata Yo untuk bermain-main. Karena memodifikasi membutuhkan waktu lama, dia mengizinkan Hansen untuk terus berlatih untuk saat ini. Dan ketika dia selesai, mereka akan memulai lagi. Hansen kembali ke tamannya dan memanggil mantra. Dia ingin tahu kekuatan apa yang dia miliki. Dia sangat tertarik dengan dua revolver yang dipegangnya, dan dia ingin tahu apakah senjata itu bisa menembakkan peluru. Mantra digerakkan oleh kemauannya sendiri. Dia melakukannya dengan keanggunan yang lembut, dan saat dia menggenggam kedua revolver, dia bisa terbang dengan mudah dan menembakkan bunga di sekitar. Revolver bisa menembakkan peluru dan mengenai bunga. Akurasinya bagus. Tetapi Hansen menyadari bahwa pelurunya tidak kuat, dan membutuhkan energi untuk menembak. Bahkan energi Hansen sendiri terkuras oleh serangan itu. Mantra adalah persenjataan Geno Hansen, jadi masuk akal jika itu bisa digunakan sebagai senjata. Tapi dia juga menyadari semakin banyak kekuatan yang dia mau, semakin kuat peluru yang ditembakkan. Tapi peluru itu tidak memiliki kekuatan khusus. Mungkin itu karena levelnya terlalu rendah. Menjadi Viscount mungkin mengubah banyak hal. Baron tidak bisa melepaskan kekuatan dari kejauhan. Mereka tidak memiliki serangan jarak jauh yang bisa mereka gunakan, jadi setidaknya jika Baron khawatir, memiliki mantra adalah sesuatu yang sedikit dikuasai. Hansen mengujinya sedikit, dan dia menyadari dia bisa memerintahkan dan mengendalikan mantra dalam pertempuran. Gerakannya dikendalikan oleh pikiran Hansen. Tidak ada penundaan, meski jarak yang memisahkan mereka. Hansen tidak perlu mengontrolnya sepanjang waktu. Hanya dengan satu pikiran, mantra dapat digunakan untuk tugas apapun, dan dia akan menyelesaikannya sendiri. Dia seperti makhluk hidup, sebagian besar, dan dia memiliki banyak kecerdasan. Dia seperti makhluk hidup yang nyata. Wah, The Story of Genes itu aneh, pikir Hansen dalam hati. Dia sangat menyukai mantra, dan menghargainya jauh di atas sesuatu seperti pedang atau apapun yang mungkin dia dapatkan. Dia bisa melakukan lebih banyak dengan ini. Selain Isha, tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa dia memiliki persenjataan Geno. Berita tentang Isha yang menggunakan 12 cairan Geno untuk membuat senjata Geno Hansen memang beredar. Semua rebate yang mendengar ini tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tidak peduli seberapa buruk makhluk itu, 1 atau 2 cairan Geno seharusnya menjadikan mereka mulia. Dan Hansen mengambil 12. Seberapa buruk dia? Banyak dari rabat kelas tinggi percaya membesarkan Hansen tidak ada gunanya. Jika sangat sulit baginya untuk menghasilkan persenjataan Geno, menjadi raja dan memurnikan bulu akan jauh lebih sulit. Jangan repot-repot membesarkan orang tanpa bakat seperti itu. Tidak heran para elit itu tidak mengundang Hansen untuk bergabung dengan mereka. Dia terlalu buruk. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Queen, menggunakan 12 cairan Geno. Bahkan jika dia memang memiliki bulu dewa, ada kemungkinan kecil dia bisa menjadi dewa. Berapa biaya untuk membawanya ke level itu? Sumber daya yang dia buang bisa saja membuat 2 prajurit setengah dewa. Petik 2. Semua rebate membicarakan hal ini. Beberapa menteri dan elit sudah datang untuk berkonsultasi dengan Isha, memberitahunya bahwa dia harus menyerah pada Hansen sekarang. Isha tidak menjelaskan alasannya, dan dia juga tidak mengikuti saran mereka. Dan dia mengatakan bahwa ketika terowongan bulan sempit terbuka, Hansen akan menjadi bagian darinya. Setelah itu, komunitas rebate meledak dengan pembicaraan tentang Hansen dan Isha. 12 cairan Geno untuk menjadi Baron Mulia.
Itu sudah dilihat sebagai ide yang tidak berguna, tapi Yixia merasa berbeda. Dia masih ingin membangkitkan Hansen. Dia bahkan ingin memberinya nama untuk terowongan itu. Sulit untuk mengalihkan pikiran orang lain dari ide ini. Banyak elit berpikir bahwa Yixia membesarkan orang luar dan menjadikannya sebagai murid berarti mereka memiliki semacam hubungan rahasia. Yixia bahkan belum melakukan upacara ketika dia menerimanya sebagai murid. Dengan induksi mendadak, mereka semua belia itu dia tahu betapa buruknya dia, tapi dia terus maju. Jika tidak, mengapa Ratu menerima murid dengan begitu tenang? Tidak ada yang mau menantang keinginan Yixia. Namun meski begitu, semua orang bertekad untuk terus membenci Hansen. Hansen tinggal di taman untuk berlatih dengan mantra. Dia tidak tahu orang-orang membicarakannya seperti apa adanya. Meskipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Hansen mungkin terlihat muda, tetapi dia telah melalui pengalaman hidup dan mati yang hanya sedikit orang lain yang bisa menyamai. Dia telah mengalami semua yang seseorang bisa, sejak dulu. Dia tidak sepenuhnya tidak peduli, tetapi dia juga tidak akan menyia-nyiakan banyak perasaan untuk pertengkaran kecil. Yixia memanggilnya dan menyuruhnya berlatih di Narrow Moon. Jika dia pergi, itu akan menjadi pertama kalinya dia keluar dari taman. Sebelum kamu pergi ke bulan sempit, aku akan mengajarimu keterampilan pisau. Cobalah untuk mempelajari ini sebanyak yang kamu bisa. Saat dia mengatakan itu pada Hansen, suaranya terdengar aneh. Namun, Hansen tidak menyadarinya. Dia tidak menyadari berapa banyak kerabat muda berbakat yang menunggu di Narrow Moon untuk memberinya pelajaran. Terowongan luar angkasa Narrow Moon dibuka setahun sekali, dan hanya Baron yang bisa masuk. Hanya 10 dari mereka yang bisa pergi sekaligus. Sebagai hasilnya, hanya Baron terbaik yang akan ada di sana. Untuk mendapatkan tempat, kamu harus menjadi seorang jenius yang diakui secara resmi dan diakui. Dan kamu juga harus memiliki bukti untuk mendukung klaim keunggulan apapun. Selain itu, kamu harus menerima undangan dari seorang penatua. Hansen tidak punya apa-apa, namun, Yixia mengklaim tempat di sana untuknya. Orang-orang tidak terlalu senang dengan hal itu, dan para pemuda yang telah mengklaim 9 tempat lainnya tidak menyukainya sama sekali. Beberapa anak muda bersiap untuk memberinya pelajaran di dalam terowongan, karena ketika Hansen diganggu di sana, Yixia tidak akan bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. 1822 bulan sempit. Hansen berdiri di taman, mengamati banyak planet berkerumun di langit. Langit malam seperti gambar yang terlihat di dalam kaleidoskop. Ruang xenogenik memutar dimensinya dengan aneh, sehingga Hansen bahkan bisa melihat bangunan di permukaan planet terdekat. Banyak planet berukuran bagus. Jika bukan karena ruang xenogenik, planet-planet akan bertabrakan satu sama lain dan memusnahkan segala sesuatu dalam jangkauannya. Tapi di bawah ruang xenogenik itu, planet-planet itu baik-baik saja. Mereka memiliki orbitnya sendiri, dan mereka cukup terorganisir. Melihat ke segala arah dari bulan sempit, kamu akan melihat banyak planet berkumpul bersama. Ada yang melingkar, tapi ada juga yang rusak. Beberapa dari mereka dekat, beberapa jauh. Jumlah mereka tidak terhitung, dan itulah mengapa disebut bulan sempit. Planet-planet di sekitar bulan sempit sangat misterius. Ada 3 planet, namanya Tianmin, Tianyu, dan Tianji. Setiap tahun, ketika ketiga planet tersebut membentuk konstelasi segitiga, ruang tengah akan mengungkapkan sebuah terowongan. Dan inilah mengapa Narrow Moon begitu misterius. Hanya makhluk sekelas Baron yang bisa masuk. Jika kamu terlalu kuat, energi di dalam akan menghancurkan kamu, dan kamu akan mati. Terowongan itu memungkinkan 10 orang masuk. Ada 10 tempat terbuka bagi makhluk untuk bergabung, dan 1 tempat akan ditempati dan diambil setelah setiap peserta. Yixia telah mengalokasikan 1 tempat untuk dimasuki Hansen. Apakah manfaat bisa diperoleh sepenuhnya tergantung pada Hansen. Hansen, kamu adalah muridku, aku membantumu menjadi seorang bangsawan, dan aku memberimu tempat untuk pergi ke bulan sempit. Tapi mulai sekarang, kalau mau lebih banyak bantuan dari aku, buktikan kepada aku investasi kamu layak. Kalau tidak, meski kamu masih menjadi murid aku,
kesempatan lebih lanjut untuk perlakuan khusus akan kosong, kata Yisha serius. Aku akan bekerja keras. Han Sen mengangguk. Tidak, kamu harus bekerja seperti hidupmu bergantung padanya, Yisha mengerutkan kening. Iya, Han Sen berteriak. Sekarang dia puas, dia melemparkan pisau pada Han Sen. Terowongan luar angkasa akan segera dibuka. Sudah terlambat untuk mengajarimu keterampilan pisau, tapi aku bisa mengajarimu yang ini. Jika kamu mempelajari ini, itu akan membantu. Ini disebut TUS. Petik 2. Yisha memegang pisau, dan masih berbicara dengan Han Sen. Dia mengatakan kepadanya, lihat. Aku hanya akan menunjukkannya sekali ini. Petik 2. Setelah itu, Yisha menghunus pisaunya. Dia menggambarnya dengan sangat cepat dan membawanya ke wajah Han Sen dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian, Yisha menghentikan gerakannya tanpa menyakitinya. Han Sen, melihat serangannya, tahu bahwa apa yang dilihatnya adalah dari pembukaan tit knife. Han Sen telah melihatnya diperankan oleh entitas otak pisau. Dia sudah mempelajarinya pada saat itu dengan otak pisau. Dan sementara dia baru belajar dari awal, dia adalah master dari apa yang dia ketahui. Yisha menjelaskan TUS kepada Han Sen dan bertanya apakah dia mengerti. Jika tidak dan dia punya pertanyaan, dia akan menjawab. Aku mengerti. Han Sen tidak punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Setelah dia menerima pisau gigi pisau, dia lebih memahaminya. Yang dia butuhkan hanyalah latihan. Yisha mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Dia meninggalkan Han Sen untuk berlatih. Dia bertanya-tanya mengapa Han Sen tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dan dia pikir dia mungkin hanya berpura-pura bahwa dia mengerti tekniknya. Jika ya, itu bukanlah murid yang baik untuk dimiliki. Ditambah, dia adalah ratu. Dan dia adalah orang yang sibuk. Meskipun dia meluangkan waktu untuk mengajar Han Sen, akan bodoh jika dia tidak menghargai apa yang dia luangkan untuk mengajarinya. Tapi Yisha tidak menganggap dirinya terlalu buruk, secara keseluruhan. Jika dia tidak sedikit menderita, setidaknya, dia tidak akan menghargai apapun yang datang kepadanya dengan mudah. Jadi, dia tahu mungkin ada masalah saat dia melewati terowongan luar angkasa. Dia tidak banyak bicara tentang masalah ini, dan dia bersedia menerima kemungkinan dia akan gagal. Yisha mengira gagal bukanlah masalah besar. Jika Han Sen bekerja keras, itu masih sepadan. Han Sen kembali ke kebunnya dan berlatih TUS. Dia berencana menggunakan ini untuk pertempuran. Han Sen tahu banyak keterampilan, tetapi jika dia menemukan identitas aslinya, yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Hanya Baron yang pergi ke sana. Han Sen mengira dia akan pergi dengan sekelompok anak ingusan dari Rabat. Jika mereka mengobarkan sesuatu, satu keterampilan akan cukup untuk menyia-nyiakan mereka. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Yisha tidak membawa Han Sen ke terowongan luar angkasa, dan dia mengizinkan Rabat untuk membimbingnya ke sana. Narrow Moon memiliki 11 bintang. Selain dari salah satu bintang itu, semuanya adalah Kitare Kings. Knife Queen Yisha adalah raja yang setengah dewa, dan hanya ada satu orang lain yang setara dengannya. Itu adalah Raja Roda Bulan. Rabat telah memiliki banyak elit yang didewakan pada satu titik, tapi itu sudah lama sekali. Tidak ada satupun di antara mereka sekarang. Sebagian besar ras yang lebih tinggi seperti Rabat, dan cenderung hanya memiliki satu elit yang didewakan. Merekalah yang akan menyalakan lentera atas nama perlombaan. Tetapi bahkan mereka tidak akan hidup selamanya, dan mereka juga akan mati suatu hari nanti. Tetapi tanpa elit yang didewakan, ras yang lebih rendah masih tidak dapat merebut lentera dan mengklaimnya untuk diri mereka sendiri. Biasanya, mereka membutuhkan elit yang didewakan sendiri untuk mengelola prestasi seperti itu. Sangat sulit bagi ras yang lebih tinggi untuk menciptakan elit yang didewakan. Jadi, bahkan dalam kurun waktu 1000 tahun, menyaksikan perkelahian seperti dengan Kong Fei sangatlah jarang. Dari 10 Raja Rabat, Knife Queen secara luas dianggap sebagai yang terbaik. Selain dari Moonwheel King, yang memiliki level yang hampir sama, yang lainnya jauh lebih rendah. Yisha terus berlatih, berharap dia menjadi dewa. Jadi, dia tidak terlalu peduli dengan urusan suku secara keseluruhan.
Hanya Baron yang bisa mengikuti kompetisi ini. Jadi, orang-orang yang lebih tinggi tidak akan terlalu peduli tentang itu. Hansen tidak tahu tentang Naromon, jadi itu adalah penjaga yang harus membawanya ke sana. 9 orang lainnya pergi ke sana tanpa pengawalan. Ketika Hansen tiba, 9 lainnya sudah ada di sana. Mereka tampak terkejut karena Hansen memiliki penjaga yang membimbingnya. Hansen melihat 9 dari mereka, dan dia terkejut melihat mereka tidak semuanya rabat. Di antara 9, 3 di antaranya berasal dari ras yang berbeda. Sepertinya Rebate memiliki aliansi dengan ras lain. Tidak ada yang berusaha untuk berbicara dengan Hansen, tapi dia tidak keberatan sama sekali. Dia merasa jauh lebih bebas, seperti itu. Tidak lama kemudian, ketiga planet itu memposisikan diri seperti segitiga. Di tengah antara mereka, pusaran terwujud. Itu tampak seperti lubang hitam. Bab 1823 Hujan Pisau. Rebate memiliki orang-orang yang membimbing Hansen ke pusaran. Ketika cahaya putih mulai bersinar dari pusaran, Barons bisa masuk satu persatu. Hansen ditempatkan di tempat terakhir. Dan melihat bahwa 9 Baron telah masuk, dia tidak ragu-ragu untuk masuk. Begitu cahaya putih menyala lagi, dia melompat ke dalam. Setelah Hansen melakukan perjalanan melalui lubang cacing, dia menemukan dirinya berada di semacam planet. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat bintang atau bulan. Ini bukan bulan sempit, dia berada di satu planet di galaksi. Planet ini berbeda dengan planet lain. Yang ada hanyalah bidang dataran yang membentang sampai gunung berapi muncul dari bumi di kejauhan. Setiap gunung berapi berjarak puluhan mil, dan tidak ada gunung. Bahkan tidak sedikit pun bukit. Saat Hansen melihat sekelilingnya, dia mendengar suara ledakan besar datang dari gunung berapi terdekat. Itu terdengar seperti raungan, dan itu memuntahkan pilar cahaya. Bukan hanya gunung berapi terdekat yang meletus. Itu adalah setiap gunung berapi yang bisa dia lihat. Dengan semua pilar itu menembaki langit, itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Tapi Hansen tahu ada yang tidak beres. Saat gunung berapi meletus, tidak ada awan abu atau lahar yang merembes. Kolom cahaya baru saja melesat ke awan dan membuatnya terang. Mereka menutupi seluruh langit. Gunung berapi tersebut hanya meletus sebentar sebelum berhenti. Kemudian, tidak ada pilar yang terlihat. Namun di langit, awan masih semakin terang. Mereka mulai mengosongkan, melepaskan semburan hujan dari atas. Dan saat hujan semakin dekat, Hansen tahu ada yang tidak beres. Bukan hanya air yang dia lihat. Hujan itu seperti sekumpulan pisau. Ada pisau pendek, pisau panjang, pisau sempit, pisau besar dan hitam, pisau sayap, pisau terbang. Semua jenis pisau yang berbeda itu jatuh dari langit, sampai mereka menyentuh tanah, menutupi tanah dengan berlimpah. Hansen kaget. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau berlindung di tengah hujan pisau. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah memblokir. Hansen tidak memiliki senjata. Dia ingin membawa pisau sehingga dia bisa menggunakan tus, tapi Yisha mengatakan tidak perlu. Sekarang dia mengerti kenapa. Tempat ini hanya memiliki pisau. Melihat bahwa hujan pisau akan segera mencapainya, Hansen mengambil satu dari udara tepat sebelum menebas tembakannya. Hujan pisau hanya bertahan beberapa detik. Hansen memblokir semua pisau yang menyerangnya, dan ketika dia melihat sekeliling, yang bisa dia lihat hanyalah pisau sejauh bermil-mil. Itu adalah semacam perbendaharaan pisau. Pisau itu juga nyata, bukan ilusi. Hansen mengambil pisau bersayap dan pisau hitam besar. Salah satunya terbuat dari baja, dan yang lainnya terbuat dari logam lain. Mereka merasa nyaman untuk digunakan, dan saat Hansen menggunakannya untuk memblokir pisau terakhir yang jatuh, dia bisa melihat bekas yang tertinggal di bilahnya karena benturan berulang. Persenjataan itu nyata. Hansen menundukkan kepalanya dan mencari yang lebih baik. Jangan telusuri, ini baru babak pertama, jadi kualitas mereka akan buruk. Jika kamu menginginkan yang bagus, kamu harus menunggu ronde ke-7. Dengan asumsi kamu bertahan selama itu saja. Petik 2. Seorang pria rebate mendekati Hansen, berbicara dengan dingin. Hansen menatapnya.
Dia terlihat cukup tampan, dan dia memiliki telinga kelinci hitam. Dia memegang pisau yang berbentuk seperti anak panah. Dia pasti mengambilnya dari hujan juga. Siapa namamu? Hansen bertanya pada pria rabat. Black Steel, putra Raja Bulan Hitam. Pria itu menatap Hansen, melanjutkan dengan berkata, 2 tahun lalu, aku memohon ayahku untuk bertemu dengan Knife Queen. Aku berharap dia akan menerima aku sebagai siswa, tetapi aku ditolak. Petik 2. Hansen, mendengar dia mengatakan ini, tahu dia bukan orang yang ramah. Masalah datang. Black Steel, memegang pisaunya, terus berjalan menuju Hansen. Ratu menganggapmu sebagai murid, tapi yang lain cenderung mengatakan kau sangat lemah. Aku tidak percaya Ratu akan sebodoh itu menerima yang seperti itu. Kamu harus lebih unggul, dalam beberapa kapasitas. Jadi, tunjukkan apa yang kamu punya. Petik 2. Setelah itu, pisau Black Steel datang ke arah ayunan Hansen. Itu meronta-ronta ke arahnya seperti kilat. Pisau Black Steel bukanlah pisau gigi. Keterampilannya sangat agresif. Pisau sempit itu mungkin terlihat biasa, tetapi itu bergerak seolah-olah bisa membunuh seluruh pasukan. Tangan Hansen mengayunkan pisau bersayap itu. Sepertinya dia menebas, tapi sebenarnya tidak. Sepertinya dia menusuk, tapi sebenarnya tidak. Itu terlihat sangat menyeramkan saat mendekati leher Black Steel. Black Steel mengayunkan pisau sempitnya, dan mereka berdua bertabrakan satu sama lain. Kedua pisau itu patah. Aku tidak menyangka kamu telah mempelajari pisau gigi ratu. Bagus. Mata Black Steel terlihat bersemangat. Dia mengambil pisau acak dari tanah dan mencoba mengayunkannya ke arah Hansen lagi. Hansen masih memiliki pisau hitam tebal, dan dia menggunakannya untuk melakukan tus. Kualitas pedangnya buruk, jadi patah. Mereka berdua bertarung di tengah hujan pisau. Saat pisau patah, mereka akan mengambil pisau lainnya. Perkakas rusak berserakan. Black Steel tidak kalah, tapi dia terlihat sakit. Hansen hanya menggunakan tus, dan dia tidak mengubah taktiknya sama sekali. Tapi skill sederhana itu masih membuatnya bertarung dengan Black Steel, dan dia tidak kalah. Bagi Black Steel, seluruh pertarungan ini berubah menjadi sesuatu yang memalukan. Dia menatap mata Hansen dan berkata, hanya itu yang kamu punya. Iya, sebelum aku bertemu Ratu, hanya ini yang aku tahu. Hansen mengangguk. Black Steel terkejut. Dia berhenti menggunakan pisaunya dan bertanya, kapan dia mengajarimu ini? Beberapa hari yang lalu, kata Hansen lesu. Black Steel tampak lebih bingung, dan dia mencoba bertanya, selain dari keterampilan ini, apa yang kamu tahu? Lainnya, tapi mereka tidak terlalu populer. Hansen tidak bisa mengekspos sejauh mana skill pisau miliknya, tapi dia cukup bagus. Black Steel memandang Hansen dengan kebingungan yang terus berlanjut. Dia melemparkan pisaunya ke tanah dan berkata dengan dingin, tidak ada gunanya memukuli kamu sekarang, kalau begitu. Aku akan melawanmu setelah kamu mempelajari semua teknik pisau gigi. Petik 2. Hansen mengangkat bahunya. Dia tidak pernah tertarik pada perkelahian yang tidak ada gunanya. Apa hujan pisau ini? Hansen bertanya pada Black Steel. Hansen tidak berpikir dia akan menjadi orang yang sulit diajak bergaul. Bab 1824 Kuburan Pisau, Subscribe Penatua. Kuburan Pisau. Ratu tidak memberitahumu sebelum kamu datang. Black Steel mengerutkan kening. Hansen menggelengkan kepalanya. Ratu tidak memberitahuku apa-apa. Dia baru saja menyuruhku datang ke sini, dan itu saja. Petik 2. Black Steel diam-diam berkata, Ratu memang berbeda. Dia punya rencananya sendiri, bagaimanapun, aku kira. Jika dia tidak memberitahumu. Petik 2. Setelah jeda, Black Steel melanjutkan dengan berkata, gunung berapi ini adalah kuburan pisau. Banyak pisau terkubur di sini, dan pisau keluar saat terowongan dibuka. Mereka menunggu tuan baru. Kita di sini untuk memilih senjata baru untuk diri kita sendiri. Kita juga dipilih oleh persenjataan. Tidak akan ada pisau berkualitas baik pada awalnya, ingatlah. Nanti, akan ada peluang lebih tinggi untuk menemukan pisau yang bagus. Tapi meski begitu, mereka jarang. Kamu perlu mendapatkannya,
tetapi juga mendapatkan persetujuan mereka. Untuk itu, kamu akan membutuhkan kekuatan dan keberuntungan. Petik 2. Dari mana asal senjata ini? Hansen bertanya, dengan kaget. Entahlah, tapi portal ini dibuka setahun sekali. Dari mana sebenarnya pisau itu berasal, aku tidak pernah diberitahu. Jika mereka tidak terpilih, mereka akan kembali ke kuburan mereka. Mereka menunggu peserta berikutnya dalam waktu 1 tahun, dengan harapan mereka bisa terpilih, kata Black Steel. Apakah itu berarti senjata yang kita ambil adalah milik kita? Hansen berpikir sendiri. Dia ingin mengumpulkan beberapa, sehingga dia bisa memberikannya kepada keluarganya. Akan lebih baik untuk memberikannya kepada putranya, cucunya, dan cicitnya, kalau dia tidak pernah bisa kembali. Ras kita memiliki aturan, hanya 1 pisau yang bisa diambil oleh setiap orang. Black Steel memandang Hansen dengan dingin, seolah dia tahu apa yang dipikirkan Hansen. Oh benarkah? Hansen terlihat kecewa, tapi kemudian dia bertanya, menjelang akhir, apa level mereka? Apakah ada di antara mereka yang menjadi pisau dewa? Petik 2. Mulut Black Steel bergerak-gerak. Dia tahu Hansen adalah orang yang serakah, yang bahkan tidak peduli dengan menyembunyikan fakta itu. Dia tidak tahu mengapa Ratu mungkin menerima murid seperti ini. Aku tidak tahu, namun, hujan pisau akan turun 1 jam sekali. Setelah hujan ke-7 datang, bila kelas Viscount akan tersedia, akan sulit menghindari pisau itu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bertahan lebih dari 10 putaran. Pisau terbaik yang pernah ditemukan adalah pisau Duke. Black Steel menjawab pertanyaan Hansen. Kelas Duke, itu tidak terlalu buruk. Hansen mengangguk. Black Steel merasa seolah-olah dia telah berbicara terlalu banyak dengan Hansen. Anehnya, dia juga dalam suasana hati yang lebih cerah. Dia mau tidak mau bertanya pada Hansen, apakah kamu membawa baju besi dan senjata tingkat tinggi ke tempat ini? Tidak, Ratu berkata aku tidak membutuhkannya. Hansen memandang Black Steel, dan sepertinya dia juga tidak membawa apa-apa. Black Steel berkata, apakah menurutmu Baron dapat memblokir hujan pisau Viscount? Hujan pisau tidak seperti ini, dan bisa bertahan hingga 10 menit. Saat mereka jatuh, mereka akan datang dengan kekuatan penuh serangan Viscount. Tanpa baju besi dan senjata tingkat tinggi, menurut kamu seberapa baik kamu akan bertahan dalam serangan itu? Petik 2. Hansen memandang Black Steel tanpa berbicara. Jika baju besi dan senjata tingkat tinggi berfungsi, Isha akan membiarkan dia membawa mereka. Tapi Black Steel juga tidak membawa miliknya, jadi pasti ada alasannya. Black Steel melanjutkan dengan mengatakan, sebenarnya tidak ada gunanya membawa mereka. Membawa barang-barang tersebut hanya akan membantu kamu bertahan lebih lama. Tetapi jika kamu membawa barang lain untuk membantu kamu, pisau yang kamu inginkan tidak akan memilih untuk mengikuti kamu. Mereka akan lebih cepat merusak diri mereka sendiri daripada membiarkan diri mereka digunakan oleh orang-orang seperti kamu. Kamu harus menggunakan kekuatan mentah kamu sendiri untuk mendapatkan senjata pilihan kamu. Semuanya terserah kamu, dan sedikit keberuntungan. Petik 2. Saat hujan ke-7, mungkin aku bisa menemukan senjata Earl. Setelah itu, mungkin ada Marquis dan Duke. Tapi mereka sangat langka, dan itu sangat tergantung pada keberuntungan kamu. Petik 2. Setelah Black Steel mengatakan ini, dia mengabaikan Hansen. Dia pergi ke arah gunung berapi. Kemana kamu pergi? Hansen mengikutinya. Black Steel sepertinya baik-baik saja dengan ini. Hansen berpikir mengikuti pria yang tahu jalannya mungkin lebih baik daripada menjelajah sendiri. Dengan cara ini, dia pasti bisa belajar lebih banyak. Ayo pergi ke makam pisau. Mungkin ada pisau dari tingkat yang lebih tinggi di sana, kata Black Steel sambil berjalan. Melihat Hansen mengikutinya, dia berhenti dan bertanya, mengapa kamu tidak mencarinya sendiri? Mengapa kamu mengikuti aku? Petik 2. Ini akan memakan waktu beberapa saat untuk mencapai ronde ke-7 hujan pisau. Jika aku ikut dengan kamu, aku bisa belajar banyak dari kamu. Aku akan menemukannya sendiri setelah kita mencapai hujan ke-7. Hansen tertawa. Black Steel bersenandung dan berkata, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bertahan 7 putaran.
Dia mungkin mengatakan ini, tetapi tidak ada tanda bahwa Black Steel benar-benar ingin menghapus Hansen dari kehadirannya. Dia menuju ke gunung berapi. Dia menuju ke makam pisau. Mereka berjalan berdampingan, dan ketika mereka mencapai gunung berapi, Black Steel melemparkan pisau ke Hansen. Kamu beruntung. Ini adalah pisau Baron untukmu. Sangat jarang ditemukan di babak pertama. Dengan ini, kamu seharusnya bisa bertahan beberapa putaran ekstra. Petik 2. Terima kasih. Hansen mengayunkan pisaunya. Pisau itu halus untuk digunakan. Black Steel mengabaikannya dan terus berjalan ke gunung berapi. Ketika dia setengah jalan, dia menemukan pisau Baron yang lain. Sepertinya kamu tertarik pada pisau, kata Hansen dengan rasa ingin tahu. Di pisau itu tidak ada tulisan Baron yang tertulis di atasnya. Jadi, di antara semua pisau yang ada di sana, dia tidak bisa membedakan satu sama lain. Black Steel sepertinya bisa mengetahuinya hanya dengan melihat sekilas. Itu berarti dia mungkin cukup bagus. Black Steel menjawab, aku telah berlatih keterampilan pisau sejak aku masih muda, dan keluarga kami tetap memproduksi pisau. Jadi, aku bisa menentukan kualitasnya dengan mudah. Petik 2. Bagus, pikir Hansen. Dia kemudian berkata, jika kamu sebagus itu, mengapa kita tidak bekerja sama? Kamu memilih pisau untuk aku. Petik 2. Hansen mengira ada terlalu banyak senjata, karena ada di mana-mana. Menemukan yang berkualitas baik akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dengan seorang profesional, segalanya akan berjalan lebih baik. Black Steel memutar matanya dan berkata, aku membantu kamu memilih dan kamu melakukan apa? Aku akan memblokir sebagian dari hujan pisau untukmu, kata Hansen. Black Steel mengangkat bibirnya dan mengabaikannya. Dia duduk di atas batu dan meletakkan pisau di kakinya. Dia menutup matanya dan menunggu putaran berikutnya dimulai. Memasuki makam. Little Black, apakah kamu rabat? Dan ayahmu adalah seorang raja. Bagaimana bisa kamu tidak memiliki tit knife? Masih ada waktu sebelum hujan pisau berikutnya datang, jadi Hansen mencoba berbicara dengan Black Steel. Mendengar Hansen memanggilnya Little Black, matanya bergerak-gerak. Dia menahan keinginan untuk memotong Hansen dan hanya menutup matanya. Aku tahu kamu pasti tipe yang suka bermain. Aku yakin kamu suka bergaul dengan perempuan atau sesuatu, untuk melewatkan tahun-tahun yang memungkinkan kamu mempelajari tit knife. Hansen penasaran. Tit knife sangat kuat, jadi mengapa Roxfall Duke mempelajarinya, sedangkan Black Steel tidak mempelajarinya? Kelopak mata Black Steel bergerak-gerak. Dia menatap Hansen dan berkata, apakah menurutmu semua orang seberuntung kamu? Tit knife adalah skill rebate, namun tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mempraktikannya. Hanya 6 orang yang mengetahuinya sekarang, dan Ratu adalah satu-satunya yang mampu menguasainya. Aku ingin belajar darinya, tapi dia tidak berpikir aku mampu mempelajarinya. Petik 2. Kamu bisa pergi dan mencari 5 lainnya, kata Hansen. Black Steel bersenandung dan berkata, aku ingin belajar dari yang terbaik. Jika aku tidak dapat mempelajarinya darinya, aku tidak akan menerimanya dari siapapun yang kurang dari itu. Ratu menyarankan agar aku mempelajari keterampilan lain, jadi aku tidak membutuhkan pisau gigi. Petik 2. Jadi, keterampilan apa yang kamu pelajari? Hansen bertanya. Black Steel dengan dingin berkata, pisau potong baja. Kedengarannya kuat, apakah itu keterampilan yang kamu gunakan? Mata Hansen terbuka lebar. Dia terlihat sangat terkejut. Black Steel melihat Hansen hanya berpura-pura terkejut, jadi dia bisa mengekstrak lebih banyak informasi, dan merasakan kelopak matanya sendiri berulang kali berkedip dengan kedutan. Dia berdiri dan fokus untuk mencapai puncak gunung. Little Black, mau kemana? Hansen bertanya saat dia mengikuti. Aku memiliki keinginan kematian. Jika kamu takut mati, maka aku menganjurkan agar kamu tidak melangkah lebih jauh. Saat kuburan meletus, kamu akan dibantai, kata Black Steel dingin. Kemudian, dia melanjutkan untuk mencapai puncak. Hansen tidak percaya Black Steel akan mati, dan dia cukup senang akhirnya bertemu seseorang dengan temperamen yang baik. Dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja.
Jadi, Hansen mengikutinya hingga puncak. Itu seperti gunung berapi sungguhan di sana. Ketika Hansen melihat ke bawah, itu tampak seperti penggiling daging di bawahnya, dengan lautan pisau yang semuanya tergeletak bersama. Mereka berbaris seperti lapisan gigi di dalam mulut monster. Itu pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Di bagian bawah, ada sari buah merah. Itu mungkin lahar. Senjata-senjata itu tampaknya keluar dari cairan itu. Little Black, bisakah kita menemukan senjata di tengah-tengah itu? Semua senjatanya bersama, bukan? Jadi, yang bagus seharusnya lebih mudah ditemukan. Hansen tidak bisa mengalihkan pandangannya dari makam pisau. Black Steel dengan dingin berkata, jika kamu tidak takut mati, kamu pasti bisa mencobanya. Hansen berpikir hidupnya lebih penting. Dia tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi yang terbaik adalah tidak mempertaruhkan segalanya dengan mencoba masuk. Sementara Hansen memikirkan hal ini, Black Steel sebenarnya sudah turun. Little Black, kenapa kamu turun? Hansen tampak terkejut. Aku tidak takut mati, kata Black Steel singkat. Dia memegang pisau saat dia turun. Hansen memutuskan untuk mengikuti. Pisau semuanya saling bersilangan, dan tempat yang bisa kamu pegang hanyalah bilahnya. Itu seperti kamu sedang mendaki gunung pisau. Untungnya, bila-bila itu cukup buruk. Mereka seperti orang yang baru saja jatuh di hujan pertama. Dan karena pisau tumpul saat ini tidak jatuh dari langit, mereka tidak terlalu berbahaya. Little Black, kata Hansen, tepat saat dia merasakan bilahnya mulai bergetar. Jus baja di bagian bawah mulai menggelembung dan mendidih. Ia tampak siap terbang ke atas. Black Steel memberi Hansen sinyal untuk diam. Dia tetap diam, dan kemudian pisau dan jus baja menjadi tenang. Hansen mencoba menirunya dan terus mendaki. Sepertinya Black Steel membawanya ke sini hanya untuk membuatnya diam. Semakin rendah mereka, semakin tajam pisaunya. Mereka sekarang dikelilingi oleh pisau, dan jika pisau mulai bergerak, Hansen dan Black Steel akan diubah menjadi penjepit. Bahkan jika pisaunya tidak bergerak, Hansen bisa membayangkan nasib yang akan menantinya jika dia terpeleset. Tapi Hansen tidak takut, begitu pula Black Steel. Pada kenyataannya, dia tidak perlu takut. Dia selalu bisa terbang untuk waktu yang singkat, dan di sini, itu akan cukup untuk membuatnya selamat. Dan lebih jauh lagi, dia memiliki perisai Taurus. Tidak mungkin bila Baron bisa melukainya. Kemudian lagi, jika Hansen menggunakan perisai, dia tidak yakin apakah pisau masih menginginkannya. Mereka turun dengan tenang, semakin dekat dan semakin dekat ke sari baja. Black Steel hanya memutuskan untuk datang ke sini karena Hansen telah mengajukan begitu banyak pertanyaan. Keingintahuan bertanya-tanya apakah ada pisau yang lahir juga berperan. Tapi hanya ada satu hujan, dan pisau yang bagus belum akan terungkap. Hansen tidak terlalu berharap. Ketika dia melihat jus baja yang mendidih, dia melihat pisau kuda hitam pekat berada di tengah cairan. Udaranya sangat panas sehingga mendekati baja cair, tapi pemandangan itu masih membuat Hansen merinding. Hansen berpikir, itu pisau yang bagus. Pisau itu ada di dalam sari baja. Hansen mencoba meraihnya, tetapi dia pendek dengan panjang dua lengan. Dia tidak berani bergerak tiba-tiba. Jika dia memindahkan berat badannya terlalu banyak, itu pasti akan membuat pisaunya bergerak, dan kuburannya bahkan mungkin meletus dengan kecepatan yang lebih cepat. Bahkan jika tubuh mereka terbuat dari baja, mereka masih akan diiris dan dipotong dadu menjadi debu. Black Steel mengerutkan kening. Dia mengira pisau kuda itu adalah senjata kelas Viscount. Jika dia mendapatkannya sekarang, itu akan membantunya mencapai ronde ke-7. Sulit untuk menemukan senjata seperti itu sebelum hujan ke-7. Pisau itu bahkan mungkin akan membawanya sampai ronde ke-10. Jika dia menyerah sekarang dan menunggu sampai letusan, pisaunya mungkin akan berakhir di lokasi acak beberapa ratus mil jauhnya. Sulit untuk menemukannya. Tapi tidak mungkin dia bisa mencapainya tepat saat baja hitam menyerah. Hansen turun di sampingnya dan menarik perhatiannya, lalu meraih lengannya. Black Steel mengerti apa yang dia maksud. Hansen ingin mengangkatnya dan membiarkan dia meraih pisaunya.
Bab 1826 tidak bisa mengganggu orang. Black Steel tidak ragu-ragu. Dia meraih tangan Hansen dan menurunkan dirinya. Hansen meraih pedang terdekat dan membiarkan Black Steel menjuntai perlahan ke bawah. Jari-jari Black Steel begitu dekat dengan hadiah yang dia inginkan, pisau kuda. Keningnya berkeringat, tahu bahwa dia melakukan gerakan berisiko. Jika mereka melakukan sesuatu untuk meledakkan kuburan, mereka akan mati saat itu juga. Tapi tangan Black Steel tidak gemetar. Dia mendekati pisau kuda yang masih setengah di dalam jus. Dan dengan sangat hati-hati, dia mencabut pisaunya. Dia bergerak dengan tepat, mengeluarkan pisaunya perlahan untuk menghindari gelombang. Dia butuh 1 menit penuh untuk menghapusnya sepenuhnya. Tiba-tiba, setetes keringat menetes dari wajah Black Steel. Itu jatuh ke dalam jus baja, lalu, asap putih mengepul. Jus baja menggelegak. Pisau mulai berdetak dan bergetar. Mereka menunjuk pasangan itu, membekukannya di tempatnya. Setelah beberapa saat, pisau dan sari baja kembali mengendap. Black Steel menyingkirkan pisaunya dan mengangguk ke arah Hansen. Hansen menerima sinyal Black Steel dan kemudian perlahan menariknya. Dia membawanya kembali ke dinding pisau tempat mereka turun. Black Steel sekarang membawa pisau barunya, yang tersandang di punggungnya. Dia memberi tanda pada Hansen, dan kemudian mereka turun kembali dari gunung berapi. Mereka melakukannya bersama-sama, diam-diam. Ketika mereka berdua keluar dari makam pisau, Black Steel tampak lega. Pakaiannya basah kuyup, aksi yang mereka lakukan terlalu berbahaya, dan dia hampir terbunuh. Black Steel memandang Hansen. Dia melihat Hansen berdiri dengan nyaman di sampingnya, seolah-olah dia sepenuhnya tidak terguncang. Sepertinya dia tidak peduli dengan risiko yang baru saja mereka ambil. Dahinya kering dan tanpa keringat, seperti tidak ada sama sekali yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu apakah dia bodoh atau sombong, pikir Black Steel dalam hati. Terlepas dari itu, pandangannya tentang Hansen mulai berubah. Kamu memiliki setengah dari pisau ini, jadi kita harus membicarakan tentang cara terbaik kita membaginya. Ketika mereka turun dari gunung, Black Steel menunjuk ke arah pisaunya dan mengatakan itu. Aku tidak membutuhkannya, anggap saja biaya jasa aku, dibayar lunas. Ketika aku perlu mengidentifikasi satu untuk diri aku nanti, mungkin kamu bisa membantu aku dengan itu, Hansen tersenyum. Kamu tahu pisau apa ini? Black Steel bertanya. Hansen menggelengkan kepalanya. Apa itu? Senjata itu tidak memiliki tanda energi, dan dengan Hansen bukan ahli, dia tidak bisa membedakan level pedangnya. Ini adalah senjata Earl, kata Black Steel. Seorang Earl, aku pikir mungkin lebih tinggi. Aku membutuhkan satu yang setidaknya seorang Duke. Kamu dapat membantu aku menemukan yang seperti itu, oke. Dengan sedikit keberuntungan dan sedikit harapan, itu akan menjadi raja. Akan lebih baik jika itu didewakan. Hansen tampak sangat cemas, dan dia sepertinya tidak terlalu memikirkan pisau Earl. Black Steel mengayunkan pisaunya kembali ke bahunya dan mengabaikan Hansen. Dia menemukan tempat di kaki bukit untuk duduk, di mana mereka bisa menunggu putaran hujan berikutnya. Butuh waktu lama untuk datang, tetapi tampaknya akan segera dimulai lagi. Saat mereka berbicara, terdengar suara keras. Makam pisau meletus dan pilar ditembakkan ke langit. Kemudian, hujan pisau mulai turun. Black Steel mengeluarkan pisau kudanya dan melemparkan pisau kelas Baron ke Hansen. Senjata Baron Hansen dengan cepat naik untuk menjatuhkan pisau yang jatuh dari langit. Putaran itu terutama tentang penggunaan senjata biasa. Begitu biasa, bahkan senjata Baron pun tidak diperlukan. Mereka berhasil melewatinya dengan mudah. Mengapa kita tidak memasuki makam pisau lagi? Mungkin senjata tingkat tinggi sekarang bisa ditemukan, saran Hansen. Black Steel menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah gelombang kedua, banyak senjata di dinding adalah Baron. Kekuatan mereka akan lebih kuat. Jika kamu menyentuhnya, mereka akan segera mulai membuat kerusuhan. Kecuali kamu bisa terbang masuk dan keluar, kamu tidak akan bisa kembali ke sana. Petik 2. Hansen tampak kecewa, dan dia menyerah pada gagasan untuk kembali. Bersama-sama,
Mereka berdua mengalami 2 kali sapuan hujan pisau. Setelah badai kelima, Black Steel memutuskan untuk pergi ke gunung dan melihatnya. Dia melihat pisau di gunung, dan kemudian kembali. Little Black, apakah keluargamu memiliki pisau dewa? Apakah ada yang punya harta karun di bulan sempit? Hansen bertanya, penasaran apa jawaban pemuda itu. Black Steel mengabaikannya. Cara terbaik untuk berurusan dengan Hansen, dia pikir sekarang, adalah diam. Setelah 5 gelombang hujan, masih sulit untuk menemukan senjata lainnya. Jika keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, mereka setidaknya bisa menemukan senjata Viscount. Black Steel ingin menemukan senjata Viscount sekarang. Mereka berjalan-jalan sebentar sebelum menemukan 3 orang lainnya yang juga sedang mengejar senjata lain. Ketiganya melihat Hansen dan Black Steel, dan memutuskan untuk datang untuk menyambut mereka. Black Steel, kenapa kamu bersamanya? Kerabat dengan telinga emas memandang Hansen dan kemudian mengerutkan kening pada baja hitam. Aku mendukung siapapun yang aku pilih, kata Black Steel dengan dingin. Wanita itu tampak sedikit kecewa setelah bantahan tersebut, dan seorang pria rabat yang berada di sampingnya berkata, Black Steel, jangan sombong. Kamu hanya putra Raja Bulan Hitam. Jika kamu sebaik yang kamu tampilkan, kenapa Night Queen tidak menerima kamu sebagai siswa, bukannya orang luar yang tidak berguna ini? Petik 2. Orang luar yang tampak aneh tertawa dan berkata, dia tidak bisa menjadi murid Queen, tapi dia sendiri bisa berteman dengan murid itu. Mungkin saat dia sudah dekat, dia berpikir ratu akan melunak, dan kemudian menerimanya sebagai murid berikutnya. Petik 2. Black Steel mengeluarkan pisaunya dan mengayunkannya dengan marah. Orang luar itu mengangkat pisaunya dan melawan. Tapi dia hanya memiliki senjata baron, dan dengan cepat dihancurkan oleh pisau kuda. Yang mengejutkan orang luar, dia kemudian dipotong menjadi 2. Darahnya menyebar ke seluruh tanah. Apakah itu senjata Earl? Pria dan wanita itu gemetar. Mereka melihat langsung ke pisau kuda Black Steel. Pria itu berteriak pada Black Steel dan berkata, Black Steel, apakah kamu benar-benar membunuh orang di sini? Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka? Petik 2. Siapapun yang menghina ratu akan mati, kata Black Steel dingin, bahkan tidak melihat mereka. Pria dan wanita itu masih terguncang karena shock. Itu seharusnya hanya sedikit obrolan. Jika acara ini dipublikasikan, itu akan menjadi keinginan kematian. Tetapi jika orang tahu itu adalah orang luar yang telah menghina ratu, mereka akan mengira Black Steel telah melakukan pembunuhan yang baik. Pria itu bersenandung dan tidak mengatakan apapun. Dia melihat ke arah Hansen dan berkata, siswa yang diterima ratu pasti baik. Aku ingin belajar dari kamu. Petik 2. Pria itu tidak lagi berani memprovokasi Black Steel, yang memiliki senjata Earl. Jadi, dia akan melampiaskan kecemasannya pada Hansen. Kamu memiliki setengah dari pisau ini, kata Black Steel, sebelum melemparkan pisau kuda ke Hansen. Pria itu marah karena ini, dan dia berkata, Black Steel. Kamu. Hansen melemparkan pisaunya kembali ke Black Steel dan tersenyum. Aku adalah murid Knife Queen. Menggunakan ini akan menjadi penindasan, jadi sebagai gantinya, aku akan menggunakan ini. Petik 2. Setelah itu, Hansen mengambil pisau acak dari tanah. Itu biasa, dan bahkan tidak memiliki pangkat. 1827 pertunjukan TUS. Isha memberitahu Hansen bahwa dia harus membuktikan dirinya jika ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya. Jadi, Hansen ingin kesempatan ini untuk pamer. Sekarang pria ini telah rela menyerahkan dirinya di atas piring. Hansen tidak akan membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Pria yang bernama Gauss itu memandang Hansen dengan marah. Jika Hansen telah menggunakan pisau kuda Earl, dia pasti tidak akan marah seperti dia sekarang. Tapi Hansen tidak menggunakan pisau kuda, dan dia juga tidak menggunakan pisau yang disimpannya. Dia baru saja mengambil pisau acak dari tanah. Itu menghina, dan itu hanya menyulut kemarahan Gauss. Aku ingin melihat seberapa sombongnya kamu. Gauss mengeluarkan pisau bajak lautnya sendiri. Itu hanya sedikit berkilau. Itu adalah senjata Viscount.
Dia berhasil menemukannya setelah hujan keempat. Dia hanyalah seorang baron, dan dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Tetap saja, pisaunya sendiri memiliki ketajaman yang luar biasa. Dengan Hansen sekarang menggunakan pisau yang tidak tersusun, pisau itu kemungkinan akan hancur dan patah jika kedua pisau bertabrakan. Namun, Hansen tidak terlalu peduli. Dia mengayunkan pisaunya dan berpikir itu cukup bagus untuk apa itu. Itu stabil untuk dipegang, dan itu pasti jenis pisau yang akan kamu gunakan untuk memotong. Kenapa kamu berdiri di sana? Aku pikir kamu akan memberi aku pelajaran. Ayolah, Hansen berkata pada Gauss. Wajah Gauss tampak muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah maju dan mencoba menyerang Hansen. Pisau bajak laut itu datang seperti bayangan, mencoba menjerat Hansen seperti jaring. Keterampilan pisau Gauss bagus. Kekuatan dan kecepatannya menunjukkan pengalaman tingkat tinggi. Tekniknya juga tidak lebih lemah dari Tit Knife. Tit Knife tidak hanya berfokus pada kehebatan. Itu adalah teknik itu sendiri, dan bagaimana itu berputar di sekitar kekuatan gigi itu, yang membuatnya menonjol. Tapi Gauss mengejar Hansen. Hansen mungkin terlihat muda, tapi dia seperti binatang purba. Keterampilan dan pengalaman Hansen tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Gauss alami dalam hidupnya. Hal yang menakutkan adalah mereka berdua sama-sama baron, namun kebugaran Hansen jauh lebih tinggi daripada Gauss atau baron lainnya. Mungkin ada beberapa yang sekuat Hansen, tapi mereka bukan bagian dari Rabat. Tidak ada Rebate Baron yang memiliki level kekuatan itu. Melihat jaring pisau Gauss jatuh dan mendarat di atasnya, Hansen melangkah maju. Dia mengangkat pisaunya dan membiarkan jaringnya jatuh ke atasnya. Gauss kaget. Keahliannya disebut Shadow Knife, dan alih-alih menciptakan jaring sungguhan, itu membuat ilusi. Banyak bayangan jatuh dari langit, tapi salah satunya akan mematikan. Orang normal tidak akan bisa membedakan bayangan mana yang asli dan mana yang palsu, jadi sebagian besar akan mundur dan mencoba untuk memblokir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu rela melawannya di tempat mereka berdiri. Kamu akan membutuhkan banyak kepercayaan diri untuk tetap berpegang teguh pada keinginan kamu seperti itu. Dan semua bayangan yang ditabrak Hansen adalah ilusi juga. Dia entah bagaimana menghindari pisau yang asli. Bagaimana dia tahu di mana pedang asliku berada? Gauss kaget. Dia menggerakkan tubuhnya dengan keinginan untuk menyerang lagi. Tapi sudah terlambat. Yang lain memperhatikan saat Hansen melompat melalui jaring, berlari ke Gauss, dan menghunus pisaunya seperti serangan kobra. Sisi leher Gauss memiliki luka bertaring di dalamnya, seolah-olah dia benar-benar telah digigit ular. Darah merembes keluar dari bekas gigitan. Gauss memegangi lehernya saat dia tersandung ke belakang. Wajahnya menjadi pucat. Wanita yang menemaninya tampak kaget. Dia tidak bisa menggunakan Tit Knife sendiri, tapi dia mengenalinya. Hansen menggunakan tus. Yang dibutuhkan hanyalah satu serangan kecil untuk merusak Gauss. Di Narrow Moon, Gauss harus berada di 5 besar di kelasnya. Shadow Knife-nya tidak sebagus Tit Knife, tapi masih cukup terkenal. Gauss juga memiliki senjata Viscount, dan wanita itu berjuang untuk percaya bahwa dia tidak dapat memblokir serangan Hansen. Ayo pergi. Gauss menatap Hansen saat dia mencengkeram lehernya yang berdarah. Dia berbalik untuk pergi. Dia tahu jika Hansen menyerang lebih dalam, dia pasti sudah mati. Ketika Gauss pergi, Black Steel menoleh ke Hansen. Ketika kamu melawan aku, kamu tidak menggunakan semua kekuatan kamu. Bukankah kamu melakukan hal yang sama? Hansen tersenyum dan menjatuhkan pisaunya kembali ke tanah. Dia melanjutkan dengan berkata, ayo pergi. Kita harus melihat apakah kita bisa menemukan pisau yang lebih baik. Hujan pisau itu sendiri akan lebih sulit dihadapi daripada orang-orang itu, akan sangat buruk jika aku tidak mendapatkan yang bagus. Oh, dan jika kamu bisa, dapatkah kamu mengajari aku cara mengidentifikasi pisau? Petik 2. Tidak, baja hitam menolak. Kemudian dia berjalan maju untuk melanjutkan pencarian mereka akan pisau yang layak. Hansen mengangkat bahunya dan mengikuti Black Steel. Dia melihat semua senjata itu dan menyadari bahwa mereka tidak memancarkan kekuatan apapun.
Yang bisa dia lihat hanyalah bahwa mereka masing-masing terlihat berbeda. Baja hitam berasal dari keluarga pandai besi. Namun, sebelum ronde ke-6, dia menemukan senjata Viscount. Black Steel menghadiahkan Leaf Knife kepada Hansen. Ketika Hansen memegangnya, dia pikir itu terasa berbeda dari yang lain. Teksturnya berbeda. Di aula yang tampak megah, seorang pria rabat perlahan mendekat dan memandang Knife Queen. Mengapa mengambil siswa seperti itu? Itu bukan dirimu. Petik 2. Raja Roda Bulan, mengapa kamu harus peduli dengan siswa mana yang aku terima? Isha menanggapi dengan datar. Raja Roda Bulan tersenyum. Kamu tidak perlu menjawab aku tentang siswa yang kamu terima, tetapi kamu memberikan sumber daya yang termasuk dalam rebate. Untuk ini, kamu harus memberikan penjelasan. Petik 2. Apakah murid aku tidak layak mendapat tempat di terowongan luar angkasa? Kata Yisha. Murid kamu mungkin berharga ratusan slot, tetapi dia orang luar. Tidak sesederhana itu. Apakah kamu benar-benar ingin membesarkannya? Raja Roda Bulan bertanya. Itu urusan aku. Jangan khawatir tentang itu. Yisha terlihat kedinginan. Aku hanya ingin mengingatkan kamu tentang aturan kami. Jangan lupakan mereka. Tidak ada yang mengontrol seluruh balapan. Bukan kamu. Bukan aku, kata Moon Wilking pelan. Aku tahu lebih baik daripada kamu. Kamu tidak perlu mengingatkan aku. Petik 2. Baik. Raja Roda Bulan tersenyum lalu pergi. Melihat dia pergi, Yisha mengerutkan kening. Hal-hal yang dia katakan tidak mungkin hanya dia yang berbicara. Raja-raja lain pasti berbisik di telinganya, kalau tidak, dia tidak akan repot-repot datang. Hansen, sekarang semuanya terserah padamu, dan seberapa jauh kamu bisa pergi. Yisha menghela napas. Bahkan sekarang, Yisha tidak sepenuhnya yakin apakah dia harus berkomitmen untuk mengembangkan Hansen. 1828 yang tidak datang. Yisha melanjutkan penyelidikan The Story of Genes. Merevisi sesuatu yang begitu rumit itu sulit, dan bahkan bisa menghasilkan hasil yang berbahaya. Tetapi jika tidak ada perubahan yang dilakukan, mempelajarinya akan terlalu sulit. Meningkatkan Hansen ke level Duke akan mudah, dan biaya sumber daya tidak akan terlalu besar. Tapi The Story of Genes membuat segalanya jauh lebih rumit dari yang dia perkirakan. Dan membesarkan Hansen menjadi Duke jauh lebih mahal dari yang dia harapkan. Tidak ada seorang pun di sekitar, kecuali beberapa penjaga di luar pintu masuk terowongan. Tapi Narrow-Moon membuat banyak orang mengawasi pintu keluar, dan itu termasuk para raja. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang murid yang diterima Ratu Pisau. Mereka ingin tahu apa yang membuatnya begitu mengesankan sehingga Ratu sendiri yang akan membesarkannya. Mereka berbeda dari rebate biasa. Mereka tidak percaya Knife Queen akan menghabiskan begitu banyak waktu dan sumber daya untuk beberapa noob acak. Mereka menebak Knife Queen menginginkan bulu dewa Hansen. Dan meskipun satu bulu dewa tidak dapat membuat kamu didewakan, ia memiliki gen yang mendewakan. Itu masih bisa membantu membuat semi-dewa menjadi elit. Lihat waktunya, mereka hampir keluar sekarang. Di dalam taman, salah satu Raja Rabat sedang melihat ke pintu keluar, berbicara sendiri. Pusaran hitam berkedip tiba-tiba, dan seseorang keluar. Rabat yang mengawasi pintu keluar tampak kaget, melihat orang ini. Mengapa Gauss? Semua orang terkejut. Dari 10 baron yang masuk, Gauss seharusnya menempatkannya jauh lebih tinggi. Dia bisa saja berada di 5 besar, atau bahkan 3 besar. Tetapi bagi seseorang seperti dia menjadi yang pertama keluar, itu cukup mengejutkan. Semua orang melihat senjata yang diambil Gauss. Itu adalah pisau bajak laut. Kekuatannya telah dilepaskan saat meninggalkan terowongan. Dan para bangsawan dapat melihat bahwa itu adalah senjata Viscount. Hanya Viscount. Banyak orang kecewa dengan penampilan Gauss. Terutama orang yang merekomendasikannya. Kau terluka. Kamu membutuhkan kesembuhan. Para penjaga melihat luka di leher Gauss. Banyak elit merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Hujan pisau ketujuh seharusnya terjadi sekarang. Gauss memiliki senjata Viscount, dan dia bisa bertahan selama 2 putaran lagi. Pasti ada alasan kenapa dia keluar sekarang.
Semua orang melihat luka Gauss, dan ketika mereka melihatnya, mereka semua kaget. Jelas, potongan itu diciptakan oleh Teeth Knife. Gigi tersebut tidak terinfeksi oleh kekuatan gigi, tetapi kamu dapat mengetahui bahwa gigi tersebut telah dibuat oleh komponen tus pisau gigi. Gauss terluka oleh Hansen. Semua orang tercengang. Dari 10 baron di dalamnya, kemungkinan hanya Hansen yang tahu tentang Teeth Knife. Hanya Hansen yang telah menyakitinya. Seorang raja yang sedang duduk di aula, mengamati terowongan, memandang dengan aneh ke tempat kejadian. Sepertinya siswa luar tidak sederhana. Jika dia menyerang lebih dalam, Gauss akan mati. Tidak ada baron yang sudah memiliki kendali dan keterampilan setepat ini. Sudah berapa lama kamu mengajar dia? Raja Roda Bulan mengerutkan kening. Bahkan Yisha pun terlihat kaget melihat luka di leher Gauss. Dia telah mengajar Hansen hanya sekali, selama beberapa hari. Hansen telah menggunakan tus untuk mengalahkan Gauss, tetapi pada saat yang sama mengampuni nyawanya. Muridnya lebih baik dari yang dia yakini. Hanya beberapa hari, dan dia mampu melakukan ini. Apa dia benar-benar berbakat? Yisha berpikir sendiri. Seiring waktu berlalu, semakin banyak baron muncul. Hansen bukan salah satu yang keluar. Ini hujan ke-10 dan mereka masih belum keluar. Raja Roda Bulan mengerutkan kening. Bukan hanya Moonwheel King yang terkejut seperti ini. Raja dan bangsawan lainnya masih terkejut melihat bahwa Hansen belum keluar. Jika dia tidak mati di sana, menarik untuk mempertimbangkan kemungkinan mengapa dia belum kembali. Maafkan aku, Raja Bulan Kegelapan. Aku telah mengecewakanmu. Di aula, Gauss bersujud di hadapan seorang raja dan tampak sangat malu. Hansen menyakitimu, kata Dark Moon King dingin. Iya, Gauss tidak berani berbohong. Ceritakan apa yang terjadi, dan jangan melewatkan satu detail pun. Jangan berbohong, kata Raja Bulan Kegelapan. Dia terlihat cukup tenang. Tubuh Gauss bergetar saat dia menjelaskan apa yang telah terjadi. Dark Moon King mengerutkan kening setelah mendengar cerita itu. Hanya satu pukulan, Knife Queen benar-benar menaruh segalanya pada orang luar itu. Petik 2. Rumor tentang Black Steel membunuh orang luar mulai menyebar, tapi tidak ada yang berbicara sepatah kata pun tentang itu. Bahkan para tetua yang merekomendasikan orang luar tidak mengomentarinya. Dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, dan Black Steel membunuhnya karenanya. Dia sudah mendapatkannya. Jika Knife Queen mendengar apa yang dia katakan, nasibnya akan jauh lebih buruk. Semua orang bertanya-tanya mengapa Hansen dan Black Steel masih belum keluar. 7 dari mereka telah keluar, dan hanya 2 yang masih tinggal di dalam sana. Jika mereka belum keluar, itu artinya mereka berhasil melewati babak ke-11. Jika mereka cukup beruntung, mereka mungkin bisa menemukan senjata Duke. Yisha tersenyum. Penampilan Hansen jauh melebihi harapannya yang sederhana. Dengan kinerja Hansen, jika dia ingin berinvestasi padanya, dia pasti akan mengurangi tekanan untuk mengambil keputusan. Black Moon King juga senang karena Black Steel masih berlangsung. Raja dan sesepuh lainnya merasa berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Di makam pisau, Hansen dan Black Steel sedang mendaki gunung. Mereka mencari persenjataan tingkat tinggi. Black Steel tampak bahagia saat dia berlari menuju pisau yang dia lihat. 1829 pisau yang menghancurkan langit dan bumi. Setelah hujan pisau ke-11, ada begitu banyak pisau di tanah. Mereka ada di mana-mana, dan hampir tidak ada tempat untuk melangkah. Kaki Hansen berjalan melintasi gagang, dan Black Steel berdiri di depan pisau. Hansen mengira pisaunya terlihat cukup normal. Tapi Black Steel tampak terkejut. Dia menariknya keluar dengan hati-hati dan memegangnya dengan kedua tangan. Dia dengan senang hati berkata, ini adalah senjata Duke. Tidak terlihat seperti itu. Hansen melihat cahaya pedang yang tampak redup, dan merasa tidak memihak padanya. Kita berada di kuburan pisau. Itu masih tidur, ingat kekuatannya ditekan. Setelah kamu meninggalkan tempat ini, kamu akan dapat melihat betapa hebatnya ini. Setelah itu, Black Steel memberikan pisaunya kepada Hansen.
Pisau yang kau ingin aku temukan untukmu adalah ini. Sekarang, kami tidak lagi saling berhutang apapun. Petik 2. Kamu tidak menginginkannya. Hansen mengayunkannya sedikit. Rasanya luar biasa, tetapi Hansen tidak sepenuhnya puas. Masih banyak waktu untuk pergi, jadi ada kemungkinan aku bisa mencari yang lain. Black Steel terus berjalan. Dia tidak melihat ke belakang lagi. Hansen mengikuti Black Steel untuk waktu yang lama, dan kagum pada jumlah yang dia ketahui tentang tempat itu. Setelah hujan pisau ke-11, ada lebih banyak senjata tingkat tinggi di tanah. Tetapi menemukan sesuatu dari kelas Duke masih bukan tugas yang mudah. Selain memiliki kemampuan untuk menemukannya, kamu membutuhkan lebih dari sedikit keberuntungan. Di planet raksasa itu, yang dipenuhi jutaan pisau, menemukan senjata Duke akan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Ada lebih banyak pisau tingkat tinggi, tetapi yang biasa masih turun dari hujan dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Rasio pisau yang bagus dan pisau yang buruk tidak berubah. Ada lebih dari keduanya. Black Steel secara acak memberi Hansen pisau Duke, yang mengejutkan Hansen. Tanahnya luas. Hansen dan Black Steel seperti dua semut, mengapung di laut yang tajam. Pisau ada di mana-mana, dan melihatnya membuat mata Hansen menjadi lucu. Hansen bersumpah dia belum pernah melihat begitu banyak pisau dalam hidupnya sebelumnya. Waktu berlalu, dan Black Steel tidak dapat menemukan pisau Duke lainnya. Dia bahkan belum bisa menemukan Marquise. Sepertinya pisau Duke telah menghabiskan keberuntungan mereka berdua. Ledakan. Tanah mulai bergemuruh saat gunung berapi pisau mulai bergetar dan berguncang lagi. Pilar itu melesat ke langit dan menerangi awan. Itu membuat langit terlihat seperti lautan lava. Lagi, Hansen berteriak pada Black Steel. Dia mencabut pedang Duke dan melihat ke awan merah. Black Steel mengangkat kepalanya dan berdiri tegak. Dia memegang dua pisau sekarang. Salah satunya adalah pisau kuda, dan yang lainnya adalah pisau pendek. Yang terakhir adalah senjata Earl. Ledakan. Lava di langit bergemuruh dan meraung seperti guntur. Pisau-pisau itu jatuh membumbung tinggi, meneteskan sari baja asal mereka. Langit dipenuhi oleh apa yang tampak seperti tampilan meteor yang tak berujung. Hansen tampak muram. Mereka semua adalah senjata Viscount, dan mereka berakselerasi saat turun ke tanah dengan kekuatan penuh. Hansen memegang senjata Duke, tetapi kekuatannya tertidur. Hansen membutuhkan kekuatannya untuk mengaktifkannya. Tapi dia hanya menjadi baron, ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan. Jadi, yang harus dia andalkan hanyalah ketajaman pedang itu sendiri. Di hujan ke-11, Hansen telah melihat betapa kuatnya pedang Viscount. Dia dan Black Steel nyaris tidak bisa bertahan dan berhasil melewatinya. Namun, hujan pisau ini jauh lebih menakutkan daripada yang ke-11, itu sudah pasti. Pang, 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 pang. Semua pisau meluncur turun seperti rentetan peluru kendali yang tak terbatas. Mereka memusnahkan bumi, karena pisau yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Hal yang paling menakutkan tentang semua ini adalah bagaimana hujan pisau itu jatuh. Itu bukan mandi, hujan lebat terus berlanjut yang sepertinya tidak mereda. Hansen mengayunkan pisaunya. Dia mencengkeramnya erat-erat, mengayunkan setiap pisau yang tampaknya akan mendarat padanya. Kemahirannya mengasuransikan tidak ada yang menyentuhnya. Tetapi Hansen hanya memiliki satu pisau, dan dia tidak memiliki perisai. Dia memotong pisau yang menghujani langsung dari atas, tetapi dia tidak dapat memotong pisau yang ada di dekatnya. Pisau yang jatuh meledak saat dipukul, pecah. Banyak yang rusak, menghamburkan Hansen. Mereka memberinya sejumlah luka, membuktikan lengan baronnya tidak bisa menghentikan mereka. Black Steel bernasib jauh lebih buruk. Hansen memiliki kekuatan darah mutan, jadi lukanya tidak akan berdarah. Jika dia melukai kulitnya, dia masih bisa melanjutkan. Tapi Black Steel bisa berdarah, dan dia dibasahi dengan banyak luka gores yang menutupi tubuhnya. Pisau menghujani seperti sebuah pengeboman. Itu lebih menakutkan dari serangan kilat.
Setidaknya pemboman terkadang memberikan celah atau tempat berlabuh untuk bernafas. Pisau-pisau ini tidak mau berhenti sejenak. Pisau Duke Hansen tajam, tetapi mengenai pisau itu membuat lengannya mati rasa. Tangannya perlahan mulai retak. Hujan pisau, setelah 10 menit, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Hansen dan Black Steel bertarung dengan pisau secara berurutan. Mereka berdua berpegangan, dan perlahan, segalanya mulai menjadi lebih baik. Hujan pisau ini berlangsung terlalu lama. Kita tidak bisa bertahan. Kita harus pergi. Hansen berteriak, saat dia terus menebas dan menebas. Kamu duluan. Aku belum menemukan pisau yang aku cari, kata Black Steel, sambil mengayunkan pisaunya seperti orang gila. Aku akan memberikan milikku, dan aku akan mengambilnya, kata Hansen. Itu milikmu, bukan milikku, kata Black Steel dengan tenang. Kamu gila, Hansen terus mengayunkan pisaunya. Kamu pergi dulu, desak Black Steel, terus melambaikan pisaunya. F*0, Hansen menebas, memotong sejumlah pisau yang akan menusuk kepalanya. Ledakan. Langit bergemuruh dengan suara gemuruh lagi. Lava di langit sepertinya meledak. Hujan turun dari langit. Pisau yang tak terhitung jumlahnya. Pisau-pisau itu jatuh seperti banjir yang deras. Mereka mengalir turun dari atas dengan kekuatan sungai yang mengamuk. Itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. 1830 menenangkan Sungai Knife, Subscribe Penatua. Mengapa mereka masih belum kembali? Seseorang bertanya dari pintu masuk terowongan. Raja Bulan Hitam telah tiba sebelum terowongan luar angkasa, dan dia sedang menunggu putranya. Ketika Raja Bulan Hitam masih muda, dia sendiri telah memasuki terowongan luar angkasa. Dia tahu betapa sulitnya kesulitan di sisi lain. Saat ini, mereka yang berada di luar seharusnya berada di ronde ke-12 hujan. Karena Black Steel belum keluar, hanya ada dua kemungkinan. Opsi pertama adalah bahwa Black Steel sangat beruntung, dan dia telah menemukan peluang luar biasa. Pilihan kedua adalah dia sudah mati. Di masa lalu, Barons hanya berhasil mencapai tahap ke-11, itulah puncak kekuatan mereka. Tidak ada yang pernah berhasil melewati tingkat 12. Pernah ada seorang putra raja yang sangat ambisius, dia mencuri baju besi Duke dan membawanya ke makam pisau. Dia ingin melihat berapa kali hujan pisau itu akan bertahan. Tapi pada ronde ke-12, pemuda itu tersandung dengan baju besi Duke yang sebagian besar compang camping. Ketika diinterogasi, Baron memberitahu ayahnya bahwa pada ronde ke-12, pisaunya turun seperti aliran tak berujung. Bahkan baju besi Duke-nya dengan cepat rusak di bawah tekanan. Baron berhasil melarikan diri tepat sebelum armor Duke benar-benar rusak. Jika dia tidak keluar tepat waktu, dia akan terbunuh. Itulah mengapa Barons tidak pernah mencoba membawa armor Duke bersama mereka. Kisah pemuda itu memberitahu semua orang betapa menakutkan dan kuatnya hujan pisau itu. Black Moon King sudah menunggu lebih lama dari yang dia duga, tetapi Black Steel masih di dalam. Itu adalah putra satu-satunya, dan dia sangat khawatir. Dia menatap pusaran seperti lubang hitam. Dia dikelilingi oleh banyak bangsawan lainnya, sangat ingin melihat hasil akhirnya. Tangannya mengepal, saat kukunya menancap di kulitnya. Dia tidak pernah segugup ini, bahkan ketika dia sedang melawan seseorang. Isha tidak berada di depan terowongan, tapi dia masih mengerutkan kening dan menatap ke arah pintu masuk. Di planet makam pisau, sungai pisau turun seperti tsunami dari langit. Rasanya seperti akan membelah seluruh planet menjadi dua. Wajah Hansen dan Black Steel berubah. Mereka merasa tidak enak. Mereka tidak memiliki baju besi Duke, dan mereka juga tidak memiliki jalan keluar. Tiba-tiba, sungai pisau praktis berada di atas kepala mereka. Black Steel melemparkan pisau kudanya dan mengambil pisau Duke dari Hansen. Sambil memegang dua pisau, dia melompat ke sungai dan berteriak, "Lari!" Pisau-pisau itu datang ke sungai seperti angin puyuh, merobek langit. Black Steel berhasil memotong sungai pisau menjadi dua. Namun, itu hanya sedetik, dan sungai pisau dengan cepat berhasil menjembatani dan mengisi kembali jurang pemisah. Kaca. Dengan hantaman yang dia bawa ke sungai pisau,
senjata Earl Black Steel patah saat melawan arus. Tangannya berdarah, akibatnya tangannya yang lain, yang memegang pisau Duke, sekarang memiliki beberapa celah di atasnya. Dampaknya dengan sungai pisau terlalu kuat. Pisau Duke didorong ke samping. Pisau-pisau itu diterbangkan oleh Black Steel seperti air. Black Steel memandang sungai pisau dan matanya bergerak. Dia menyadari dia akan mati kali ini, dan tidak ada jalan keluar untuknya. Melihat pisau tak berujung berbaris bersama, begitu dekat dengan tubuhnya, hanya perlu sedetik bagi mereka untuk memotong dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tapi pisau itu tiba-tiba berhenti, dan mereka membeku di udara. Mereka tergantung di sana, tidak bergerak, menyelimuti langit. Pisau itu hampir mengenai daging dan matanya, tetapi tontonan itu tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, rasanya waktu mulai berjalan mundur. Pisau-pisau itu berbalik arah. Mereka pindah 100 meter jauhnya sebelum berhenti. Senjata mulai berputar, begitu juga yang di tanah. Senjata yang tak terhitung jumlahnya berputar seperti tornado. Mereka ada di mana-mana, dan Black Steel bahkan tidak bisa menebak berapa jumlahnya. Saat senjata berputar, mereka juga mulai bergetar. Sepertinya mereka takut akan sesuatu. Black Steel perlahan berbalik dan melihat ke arah Hansen. Pakaian Hansen melambai saat dia melemparkan pisaunya. Dia tampak seperti binatang buas yang hampir membelah galaksi. Bagaimana mungkin? Black Steel memandang Hansen. Hansen memiliki otak yang lebih kuat dari ayah Black Steel, Raja Bulan Hitam. Bahkan Knife Queen sepertinya lebih rendah darinya. Hansen sekarang memiliki pisau kuda baja hitam. Dia telah merencanakan untuk menggunakan otak pisaunya dan perisai centaur sehingga mereka bisa memikirkan apa yang mungkin mereka lakukan untuk melarikan diri dari terowongan luar angkasa. Namun, efek menggunakan otak pisau lebih mengejutkan daripada yang diantisipasi. Tampaknya pisau itu merasakan pisau di otaknya, dan mereka berusaha untuk mundur. Hansen tidak perlu lagi memanggil perisainya lagi. Otak pisau Hansen berasal dari sarungnya. Pisau sarung itu berasal dari Rabat, satu-satunya elit yang didewakan. Kekuatan Hansen jauh lebih buruk, tentu saja. Namun meski begitu, otak pisaunya didewakan dalam kaliber ini. Meskipun tidak sebagus aslinya, namun tetap bagus. Pisau bukanlah makhluk, tetapi ketika mereka merasakan pisau itu, mereka terkejut. Itulah mengapa mereka gemetar, dan tidak bisa pergi. Tiba-tiba, sebilah pisau jatuh dari langit dan menghantam tanah. Itu hampir mendarat di kepala Hansen. Hansen mundur dan menghindarinya. Dia menunduk dan melihat pisau yang sekarang menyembul dari batu. Sarung dan gagangnya semuanya berkarat, dan tidak ada pelindung sama sekali. Tampak seperti batang baja yang hanya sedikit melengkung. Aneh, semua pisau ini takut pada otak pisau. Jadi, mengapa yang ini memutuskan untuk turun? Hansen berpikir sendiri. Dia berlutut di dekat pisaunya, meraih gagangnya, dan mencoba menariknya dari batu. Hansen ingin mengeluarkannya dari batu dan melihat apa yang mungkin istimewa tentangnya, tapi tidak bergeming. Dia mencoba menariknya beberapa kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Little Black, kenapa aku tidak bisa mengeluarkan ini? Hansen bertanya dari balik bahunya, tepat saat pisaunya tersentak keluar dari tanah. Dia melemparkannya ke Black Steel untuk diperiksa. Hansen menyingkirkan pisaunya. Senjata-senjata itu kemudian sepertinya kehilangan semua dukungan, dan semuanya jatuh ke tanah. Dalam jarak 100 meter, senjata ada di mana-mana. Black Steel memandang Hansen dengan aneh, lalu dia melihat pisau di tangannya. Lalu dia melemparkannya kembali ke Hansen, berkata, "Ini bukan pisau panjang dengan sarung. Itu anak pisau atau tongkat pisau. Ini belum menjadi pisau, ini setengah selesai." Petik 2.